Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. So, spoiler alert. Oke, sekarang ini kita akan masuk ke segmen baru, yaitu cerita film luar KJT. Dimana di segmen ini KJT Nerd akan menceritakan alur film di luar film Korea, Jepang, dan Thailand. Dan kali ini kita akan menceritakan alur film dari India yang berjudul 1920 Evil Returns. Film bergenre horor drama keluaran tahun 2012 ini menceritakan tentang kesurupan atau bahasa kerennya mah exorcism yang dialami oleh seorang warga Vrindavan pada tahun 1920. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya. Scene berawal di rumah seorang wanita bernama Smriti yang diperankan oleh Tia Bajpai. Dia mendapatkan kabar dari orang suruhannya kalau pria yang dia cintai keadaannya baik-baik saja, tetapi dia tersiksa karena berita kematian Smriti yang sebenarnya hanya dibuat-buat. Smriti sebenarnya juga masih sangat cinta dengan pria itu. Ternyata alasan dia tidak bisa menemui pria itu adalah roh yang selalu mengikuti dan mengganggunya. Lalu orang suruhannya ini tiba-tiba mengeluarkan sebuah cermin yang katanya bisa memukul mundur si roh jahat ini. Akhirnya karena cermin itu, Smriti pun mulai perjalanan untuk bertemu pria pujaan hatinya. Oh iya, alat transportasinya masih kuda ya, karena ceritanya di film ini masih tahun 1920. Lalu di tengah perjalanan, Smriti dan si sopir diganggu oleh roh jahat. आपने सुना? जी सुना जी अभी देखता हूँ बद्रीनाथ जी Cermin penangkal rohnya itu pun jadi pecah karena Smriti terlempar. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke pria pujaan hati Smriti. Dia bernama Jaydev yang diperankan oleh Aftab Shivdasani. Dia terlihat seperti seorang sad boy. Adiknya pun yang bernama Karuna yang diperankan oleh Vidya Malvade terus menyemangatinya. Akhirnya karena Jaydev ini adalah seorang penyair puisi hebat, dia pun menyendiri di pinggiran sungai dan mulai menulis puisi. Hitung-hitung untuk move on dari Smriti. Sungguh anak senja, kurang kopinya aja. Tapi tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang terkapar di pinggiran sungai itu. Saat dia hampiri, ternyata perempuan itu adalah Smriti. Tapi dia seperti tidak mengenali Smriti. Ada yang aneh. Smriti lalu dibawa ke rumah Jaydev. Setelah digantikan pakaiannya, Karuna membawa pakaian basah Smriti. Tapi tiba-tiba ada gelang emas jatuh dari baju basah Smriti. Karuna terlihat seperti mengetahui gelang itu. Ada yang aneh lagi. Saat makan malam, Jaydev dan Karuna berbincang tentang Smriti. Jaydev merasa kalau Smriti ini seperti tidak asing. Walau dia tidak kenal dengan rupanya, tapi dia seperti memiliki ikatan. Saat Jaydev tidur, Smriti tiba-tiba berada di depan muka Jaydev, membuatnya kaget. Smriti bertanya pada Jaydev, apa Jaydev ini adalah suaminya? Ternyata Smriti lupa ingatan. Bahkan dia tidak mengetahui namanya. Karuna pun jadi curiga dengan Smriti, karena siapa tahu dia cuma pura-pura lupa. Tapi tiba-tiba terdengar suara permainan biola, diiringi nyanyian dari luar rumah. Ternyata Smriti lah yang membuat suara itu. Smriti ternyata menyanyikan lagu yang dibuat oleh Jaydev. Jaydev pun bingung, dari mana Smriti tahu lagu itu? Smriti hanya merasa ingin menyanyikannya saja. Lalu Jaydev menyairkan beberapa puisi buatannya. Smriti lalu bisa melanjutkan puisinya itu. Jaydev semakin bingung. Lalu scene berganti ke seorang penjaga makam. Dia tiba-tiba melihat sebuah burung yang terbang pergi dari makam itu. Dia pun berkata, kalau roh jahat akan berkeliaran. Dan burung itu hinggap di pohon depan rumah Jaydev. Malam itu juga Smriti mendapat beberapa gangguan. Mulai dari suara orang memanggil, pintu yang bolak-balik terbuka, juga penampakan muka hancur seorang pria.
चाय पत्तों के हिलने की आवाज थी। रोशनी होगी तो डर नहीं लगेगा। क्यों? Karena itu, Jaydev jadi menjaga Smriti semalaman. Besoknya, setelah Jaydev tampil menyairkan puisinya, tiba-tiba si penjaga makam datang dan langsung berkata kalau Smriti membawa roh jahat ke dalam rumah Jaydev. Jaydev pun harus mengusirnya. Lalu malamnya saat makan malam, tiba-tiba Smriti batuk-batuk, lalu mual. Dia pun mulai muntah-muntah. Tapi yang keluar ternyata adalah paku. Akhirnya hari selanjutnya Smriti dibawa ke dokter. Dia akan diperiksa dengan mesin X-ray. Tapi karena mesin X-ray itu adalah mesin yang baru di tahun itu, jadi hasil dari pemeriksaannya akan selesai di hari selanjutnya. Smriti pun jadi harus bermalam di rumah sakit itu. Tapi saat Smriti tidur di ruang rumah sakit itu, dia diganggu oleh sesosok hantu. मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत उस कमरे में एक पागल बूढ़ी औरत में जो औरत है वो मर चुकी है। Besok paginya, hasil X-ray pun keluar. Dan ada yang aneh. Hasil X-ray itu men-scan tulang-tulang tubuh bagian atas Smriti. Tapi di bagian leher Smriti terscan juga seperti tulang tangan misterius. Ih, serem. Tapi si dokter positive thinking. Ia pun merekomendasikan untuk rumah sakit yang lebih profesional. Akhirnya Smriti dan Jaydev pun memulai perjalanannya ke rumah sakit itu. Di tengah perjalanan, si sopir menyuruhnya untuk menginap saja karena hari semakin gelap. Tapi ternyata supirnya sudah terpengaruh syaiton. Mereka pun memesan kamar, lalu mesra-mesraan. Tapi saat mau ciuman, Smriti mengelak. Jahaha, kegocek. Tapi Jaydev sepertinya sudah kebelet. Dia pun menghampiri Smriti di kamar dan mulai mencium sana-sini. Tapi saat mau eksekusi, tiba-tiba Jaydev berhenti. Ciah, digocek balik. Ternyata dia kepikiran si cewek yang dirindukannya selama ini. Yang padahal cewek itu adalah Smriti. Malamnya Smriti terbangun karena ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata ada seseorang yang ingin menemui Smriti karena dia tahu jati diri Smriti sebenarnya. Tetapi dia baru saja keluar dari penginapan itu. Smriti pun langsung mengejarnya dan bertemulah dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah supir Smriti sebelum dia kehilangan ingatan. Dia masih terpengaruh oleh roh jahat. Dia lalu meneror Smriti. Tetapi karena teror itu, Smriti jadi ingat oleh jati dirinya. Jaydev pun terbangun dari tidurnya karena teriakan Smriti. Dia pun mencari Smriti keluar penginapan. Tetapi saat dia menemukan Smriti, Smriti sudah terlihat aneh. Matanya sudah berubah menjadi merah. Besoknya Jaydev menemui si penjaga makam. Dia meminta bantuan karena Smriti jadi tidur terus dan belum makan sama sekali. Si penjaga makam ini lalu mencolekkan parfum ke tangan Smriti dan mulailah dia terbangun. Tetapi ternyata roh jahat itulah yang mengendalikan tubuh Smriti. Bahkan suaranya berubah menjadi suara pria. Bamjimlal, uske baap ka naam Champaklal. Si penjaga makam ini mengatakan kalau roh jahat itu ingin menguasai tubuh Smriti dan pastinya punya tujuan kenapa dia ingin menguasai tubuh itu. Jadi mereka harus mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh Smriti secepat mungkin. Smriti langsung dibawa dan diikatkan di kursi menghadap ke jendela rumah. Hordennya lalu dibuka.
Smriti yang tadinya tidur tiba-tiba bereaksi seperti tidak suka dengan sinar matahari. Dia pun berusaha melepas ikatannya itu. Kursi itu akhirnya patah, dan Smriti langsung berlari menghindari sinar matahari. Scene pun beralih. Si penjaga makam ini berkata untuk mengeluarkan roh ini, penting baginya mengetahui siapa sebenarnya Smriti. Tetapi karena Jaydev tidak tahu, akhirnya mau tidak mau si penjaga makam ini meminta bantuan, yaitu meminta bantuan kepada roh-roh makamnya. Dia pun mendapatkan jawaban dari roh makam itu, kalau Smriti ternyata sudah ingat dengan jati dirinya. Mereka pun langsung kembali membangunkan Smriti, dan lagi-lagi roh jahat itu yang mengendalikannya. Mereka pun berusaha memanggil jiwa Smriti sebenarnya untuk memberitahu jati dirinya itu. Tapi kampretnya roh ini selengean. Si penjaga makam dan Jaydev jadi dimuntahi. Iuh, tiba-tiba tubuh Smriti terbang-terbangan, lalu tidak sadarkan diri. Dan saat pembantu rumah itu membereskan kasurnya, ternyata dia melihat sudah ada goresan di tubuh Smriti. Yang ternyata itu adalah petunjuk dari jiwa Smriti yang asli. Tulisan itu bertulis nama, Fatima. Mereka awalnya bingung, tapi tiba-tiba si pembantu rumah itu berkata kalau Fatima adalah anaknya. Smriti pernah membantu si pembantu ini untuk menuliskan surat pada Fatima. Dia pun menunjukkan surat itu. Jaydev yang melihat surat itu tiba-tiba berlari ke kamarnya, lalu membandingkan surat itu dengan surat yang dikirim oleh wanita pujaan hatinya. Jaydev ngeh kalau kedua surat itu memiliki gaya tulis yang sama. Dia pun akhirnya tahu kalau wanita yang selama ini berada di rumahnya adalah Smriti, si pujaan hatinya. Ternyata, kenapa Jaydev tidak mengenali Smriti? Karena Smriti dan Jaydev tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka hanya saling surat menyurat. Maklum, ceritanya masih tahun 1920. Belum ada IG buat stalking orang yang kita suka. Tapi tiba-tiba suatu hari Jaydev mendapatkan kabar kalau Smriti sudah meninggal. Karena itulah Jaydev jadi sad boy seumur hidup. Dia pun bersyukur akhirnya Smriti masih hidup dan bisa bertemu dengannya. Besoknya, Jaydev ingin pergi ke alamat Smriti yang tertulis di suratnya dulu. Jaydev bertemu dengan teman Smriti. Teman Smriti ini lalu bercerita kalau dulu Smriti kedatangan seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Jaydev. Orang ini lalu mengajak Smriti menikah. Lalu tiba-tiba teman Smriti ini berkata kalau kemarin sebelum Jaydev kesini ada seseorang yang datang ke sini juga menanyakan tentang Smriti. Dan orang itu adalah Karuna, adik Jaydev. Jaydev pun pulang, tapi ternyata Karuna belum pulang juga. Maka dari itu, pembantu dan sopir-sopir rumah itu mencari di hutan. Dan akhirnya mereka menemukan Karuna. Tapi sayangnya, Karuna sudah mati tergantung. Sepertinya dia memang bunuh diri. Dia pun mati dengan menggenggam lembaran kertas. Yang ternyata kertas itu adalah pengakuannya selama ini. Di lembar kertas itu, dia bercerita tentang teman dekat Jaydev yang bernama Amar, yang diperankan oleh Sharat Kelkar. Amar ini pernah mencabulinya, tapi lama-kelamaan Karuna merasa enak juga. Jadi dia menjalin hubungan intim setiap malam tanpa pengetahuan Jaydev. Karena Karuna jadi bucin, dia pun memberikan gelang emas pemberian ibunya untuk modal usaha Amar. Tapi ternyata Amar ini brengsek. Saat dia mendengar cerita dari Jaydev kalau Jaydev ini akan bertemu dengan Smriti, tiba-tiba dia kepikiran untuk menikungnya terlebih dahulu. Karuna ternyata tahu rencana Amar. Dia pun mengancam kalau dia akan mengatakan pada kakaknya tentang rencana Amar itu. Tapi Amar berbalik mengancamnya tentang hubungan terlarangnya dengan Karuna, di mana Karuna akan mencoreng nama baik keluarga karena sudah enak-enak dengan orang yang belum menjadi suaminya. Amar melakukan ini semua karena rasa irinya pada Jaydev yang selalu sukses dalam hal apapun. Ingat dong dengan keanehan ini. Karena hal inilah Karuna lalu menanyakan ini pada pembantunya, di mana si suami pembantunya ini pernah dibayar oleh Amar untuk menyampaikan pesan palsu tentang kematian Smriti.
Suaminya juga ternyata menjadi saksi saat Smriti tidak sengaja mendorong Amar dan membuat Amar meninggal karena Smriti sudah tahu sebenarnya orang ini hanya mengaku-ngaku sebagai Jaydev. Mayat Amar pun dikubur di rumah hancur tempat dia meninggal itu. Setelah mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya, Jaydev, si penjaga makam, dan 2 pesuruh Jaydev langsung membawa Smriti ke rumah di mana mayat Amar dikuburkan. Mereka harus membuat tubuh Smriti bersentuhan dengan jasad Amar. Maka roh jahat Amar akan kembali ke tubuhnya itu. Dan setelah itu, mereka harus membakar jasad Amar. Smriti pun dibungkus dengan kain yang sudah dimantrai, agar dia tidak bisa macam-macam. Tapi tiba-tiba saat Smriti digotong, lantai kayu yang dipijak pesuruh Jaydev ini patah, yang mengakibatkan tubuh Smriti terjatuh dan kainnya pun terlepas. Syaitan Amar ini langsung bangun dari tidurnya. Dia langsung memanjat ke atas, lalu memotong tambang besi yang ada di atas. Tambang besi itu lalu terjepret ke arah penjaga makam dan 2 pesuruh Jaydev. Mereka pun meninggoy dengan keadaan tubuh yang terbelah 2. Ya elah, belum apa-apa pawangnya sudah meninggoy. Smriti yang dikendalikan roh jahat Amar ini kabur. Mau tidak mau, Jaydev pun jadi melancarkan rencana itu semua sendirian. Dia hanya bermodal kain yang sudah dimantrai dan nekat. Tapi ia berakhir hanya dipermainkan oleh roh Amar ini. Dan akhirnya kain itu pun dibakar oleh roh Amar. Yang tersisa sekarang hanya nekat. Saat roh Amar ini sedang memakan jeroan milik penjaga makam, Jaydev memberanikan diri untuk mencekiknya. Yang ternyata di tangannya itu sudah dililitkan kain mantra yang tersisa dari bakaran tadi. Walau kesakitan, tapi roh Amar ini sangat kuat dan pintar. Akhirnya Jaydev pun terlempar. Jaydev sekarang sudah tidak kuat lagi untuk bertarung. Roh Amar ini lalu menusuk kaki dan menancap tangan Jaydev dengan pickaxe. Aduh, meninggoy dah, meninggoy. Roh Amar ini membiarkan Jaydev untuk melihatnya membakar jasadnya sendiri itu sebelum tubuh Smriti dan jasadnya bertemu, yang berarti roh Amar akan selamanya berada di tubuh Smriti. Tentu itu menjadi mimpi buruk bagi Jaydev. Lalu roh Amar ini mulai mendekati Jaydev, dan tidak disangka-sangka ternyata roh Amar ini sudah masuk ke dalam perangkap yang memang sudah direncanakan dari awal. Ternyata yang tadi dibakar oleh roh Amar itu adalah jasad palsu. Dan akhirnya tubuh Smriti dan jasad Amar jadi menempel karena tertimpa jasad Amar ini. Roh Amar langsung kembali ke jasadnya dan mulai hidup kembali. Amar pun lalu mau ikut membakar Smriti agar Jaydev hidup dengan penderitaan. Tapi karena itulah emosi Jaydev jadi meluap. Dia mencabut pickaxe yang tertancap di tangannya itu dan langsung menusuk Amar. Amar pun terjatuh ke api yang tadi dia buat sendiri. Smriti akhirnya selamat. Film pun diakhiri dengan Jaydev yang menepati janji 2 tahun lalu, yaitu membacakan puisi di hadapan Smriti langsung. Tapi ternyata Smriti langsung bertanduk karena dibacain puisi. Wadaw, canggih betul puisi Jaydev ini. Akhirnya mereka pun kesampaian untuk skididungdung dan tamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini ada 2. Pertama, rasa iri bisa menghancurkan pertemanan. Kedua, bucin tidak selamanya buruk. Maksudnya bucinnya Jaydev ke Smriti ya. Kalau bucinnya Karuna ke Amar mah skip. Oke, jadi itulah cerita alur film 1920 Evil Returns yang KJT Nerd bawakan. Dengan exorcism yang ya bisa dibilang bagus dan ending yang tidak terduga, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. KJT Nerd signing out.